Anda membayar untuk setiap kualitas yang Anda dapatkan. Jika Anda menginginkan yang sedikit lebih rendah, saya juga memilikinya. Petik 2. Xiao Chen mengambil peta dan melihatnya. Seperti yang dikatakan pria itu, jadi dia dengan lugas menyerahkan 1000 koin astral hitam. Tepat pada saat ini, ada seruan ketika 8 kuda berjiwa dengan rambut berapi-api muncul di atas Desper City, menarik kereta perang emas, yang turun dan terbang langsung ke kota. Itu adalah kereta perang Tuan Muda Harta Karun Yiling. Apa yang terjadi baru-baru ini? Bakat luar biasa terus berdatangan ke Desper City ini. Saya mendengar bahwa Putra Suci Sekte 5 Racun juga bersiap untuk pergi ke sini dari Laut Timur. Ada 4 tuan dari Akademi Provinsi Surgawi dan Putri Suci Surga Yin Yang, Tong Susu, bergegas juga. Mungkinkah harta berharga akan muncul di Desper City? Seruan keras datang dari kota. Sebuah pikiran muncul di benak Xiao Chen. Kemudian, dia menoleh ke kultivator berjubah abu-abu di sampingnya dan bertanya, apakah ada perubahan pada Desper City baru-baru ini? Apakah Anda punya berita? Petik 2. Kultivator berjubah abu-abu mengungkapkan senyum seorang pengusaha yang tidak bermoral. Kemudian, dia menjawab, saya tahu beberapa, tetapi tidak banyak. Setelah Xiao Chen menyerahkan beberapa koin astral, pembudidaya berjubah abu-abu itu tersenyum puas. Menurut rumor, beberapa iblis hebat, yang telah hidup selama beberapa ribu tahun dan mendekati akhir masa hidup mereka, akan bekerja sama dengan beberapa karakter utama untuk menerobos ke jantung lautan. Mereka ingin melihat apakah mereka dapat menemukan kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Umur yang disebutkan di sini harus merupakan umur alami. Mereka mungkin mencari obat surgawi untuk memperpanjang obat mereka. Xiao Chen berpikir sejenak, dia masih memiliki banyak umur alami, masalahnya adalah dengan umur fisiologisnya. Obat surgawi seperti itu tidak akan berguna baginya. Dia masih memiliki buah panjang umur. Bahkan mengkonsumsi satu tidak mempengaruhi tubuh fisiknya sama sekali. Hehe, semua talenta luar biasa ini mungkin berpikir untuk ikut di belakang karakter utama ini dan mencoba keberuntungan mereka. Tanpa karakter utama ini yang memimpin jalan ke jantung lautan, mereka bahkan tidak akan berani pergi ke tepi. Kultivator berjubah abu-abu melanjutkan, namun, karakter utama itu belum ada di sini, jadi talenta luar biasa ini hanya dapat dengan santai mencari di sekitar Desper City, untuk melihat apakah mereka dapat memperoleh sesuatu. Lagi pula, ada banyak hal bagus di Desper City. Setelah mendapatkan berita yang dia cari, Xiao Chen berpikir sejenak sebelum menuju ke kota. Setelah dia berbalik, senyum menyanjung pembudidaya berjubah abu-abu menghilang, berubah menjadi ekspresi penyesalan. Orang di hadapan Martial Monarch berjubah abu-abu ini sangat liberal dengan uang. Dia harus datang dari latar belakang yang luar biasa. Sayangnya, dia terlalu berhati-hati dan tidak seperti orang-orang yang keluar untuk pelatihan pengalaman untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, pembudidaya berjubah abu-abu tidak memiliki peluang. Jika Xiao Chen setuju untuk berpetualang dengan orang lain, akan ada banyak peluang. Betapa malangnya domba yang begitu gemuk lolos dari genggamannya. Saat Xiao Chen berjalan, dia melihat peta. Tiba-tiba, aura keputusasaan berubah menjadi jeritan menyedihkan yang memanggil di samping telinganya. Mereka bergema liar dan menghasilkan ilusi. Putus asa? Apa itu putus asa? Itu tidak dapat maju atau mundur, dikelilingi oleh musuh di semua sisi dengan semua harapan hancur. Ini seperti situasi Xiao Chen saat ini. Jika dia tidak menjadi kaisar bela diri dalam 5 tahun, dia akan menghadapi jalan buntu. Sepertinya tidak ada harapan, jalannya benar-benar terputus. Dalam ilusi, sosok cemas muncul di depan mata Xiao Chen, berdiri di depan jurang besar. Sosok ini mengenakan jubah putih berkibar dan memiliki fitur halus. Pedang harta karun tergantung di pinggangnya, dan dia mengeluarkan aura yang kuat, mengaduk angin dan awan. Namun, mata sosok ini mati, sedih, tanpa tanda vitalitas apapun, penuh dengan keputusasaan, rasa sakit, dan ketidakpuasan. Sosok itu memancarkan segala macam keputusasaan. Xiao Chen merasakannya sendiri juga, seolah itu nyata. 5 tahun sudah berlalu, dan jurang itu masih ada di sini. Saya dapat melihat sisi yang berlawanan, tetapi saya tidak dapat membentuk jembatan untuk menyeberanginya. Langit ingin menghabisiku, memusnahkanku. Ribuan pedangki ditembakkan dari pemuda berjubah putih, lalu menembus banyak lubang di tubuhnya, saat mereka berbalik dan menikamnya. Setelah tertawa keras, dia melompat ke jurang besar, mengakhiri dirinya sendiri. Aku benci surga karena tidak adil, karena memotong jalanku menuju kehidupan dan mengakhiri harapanku. Sebelum pemuda berjubah putih itu meninggal, kebencian dan keputusasaannya memuncak, bertahan tanpa bubar. Putus asa, itu benar-benar menyakitkan,
Xiao Chen dengan tenang menyaksikan ilusi itu terungkap. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan berjalan keluar dari ilusi. Ketika dia melihat ke atas, dia menyadari bahwa dia telah mencapai gerbang kota tanpa disadari. Di gerbang kota, angin kencang membawa jeritan putus asa, bertiup terus-menerus. Inilah yang menciptakan situasi sebelumnya. Betapa menakutkan, saya tidak akan pernah datang ke Despair City lagi. Tidak jauh dari sana, beberapa sage bela diri kelas superior, yang sedang bersiap untuk bekerja sama untuk membunuh Profound Beast, berjuang bebas dari ilusi. Wajah mereka memucat, dan tubuh mereka bergetar berulang kali saat mereka mundur. Beberapa orang lagi tidak membuang ilusi. Mereka memegangi kepala mereka, tidak mampu menahan rasa sakit, berguling-guling di tanah seolah-olah hidup mereka bergantung pada melakukannya. Sahabat orang-orang ini dengan cepat menyeret mereka pergi. Ketika mereka melihat gerbang kota yang gelap gulita, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Sekumpulan sampah. Jika Anda tidak mampu, jangan meniru orang lain dan masuk ke Despair City. Beri jalan untuk tuan muda ini. Klip-klip, klip-klop, klip-klop. Suara derap kuda terdengar. Xiao Chen memiringkan kepalanya dan melihat. Sekelompok pembudidaya yang menunggang kuda tinggi berteriak saat mereka menyerbu menuju gerbang kota. Selain pemuda yang memimpin kelompok, pembudidaya lain di atas kuda lebih tua. Mereka sebenarnya adalah martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Itu adalah orang-orang dari Sekte Lima Racun. Cepat, pergi sekarang. Orang-orang yang berkeliaran di gerbang kota semuanya segera pindah ke samping, tidak berani menghalangi jalan. Dari Tanah Suci Abadi, Sekte Lima Racun adalah yang memiliki reputasi terburuk. Mereka mendominasi dalam cara mereka melakukan sesuatu dan sering menggunakan racun. Orang biasa tidak berani menyinggung mereka. Hanya Tanah Suci Abadi yang dapat memobilisasi begitu banyak sage bela diri tingkat Grandmaster sekaligus. Tidak mau menimbulkan lebih banyak masalah, Xiao Chen dengan cepat minggir. Namun, dia agak lambat saat dia memeriksa sekelompok orang itu. Pak, ekspresi marah muncul di wajah pemuda yang memimpin kelompok itu. Dia mengangkat cambuk kudanya dan menyerang Xiao Chen. Terlalu lambat, kamu mencari kematian. Kekuatan di balik cambuk itu sangat hebat. Cambuk kuda yang merobek udara terdengar seperti guntur, berdengung dan membuat udara bergetar. Pemuda yang menyerang adalah martial sage tingkat Grandmaster, tidak jauh lebih lemah dari Haitian, Gong Sun Yan, dan talenta luar biasa lainnya dari Laut Selatan. Orang ini harus memiliki status tinggi di Sekte Lima Racun. Xiao Chen memiringkan tubuhnya dan meraih cambuk kuda. Kemudian, dia menariknya dengan santai. Pemuda itu terbang dari kuda. Sebelum pemuda itu bisa bereaksi, Xiao Chen menabrakkannya ke dinding. Bahkan tidak melihat sekelompok penunggang kuda, Xiao Chen hanya bergerak dalam sekejap, bersiap untuk memasuki kota keputusasaan. Pemuda yang menabrak dinding mengerang kesakitan sebelum memberikan instruksi dengan gusar. Memikirkan untuk pergi, hentikan dia. Suara mendesing, ada ledakan sonik. Itu adalah Xiao Chen yang berbalik dan menenun di antara dua martial sage tingkat Grandmaster yang hebat di jalannya. Dia telah kembali untuk memberikan tendangan di udara kepada pemuda itu, memberinya pukulan tubuh. Kakak, tulang rusuk pemuda itu hancur, dan dia melolong kesakitan. Kemudian, dia terbang kembali. Sebelum Xiao Chen, dia tidak bisa memblokir sama sekali. Ketika martial sage tingkat Grandmaster yang hebat melihat ini, mereka dengan cepat bergegas menuju pemuda di udara. Ketika Xiao Chen mendarat, dia berbalik dan melihat ke gerbang kota. Kemudian, dia tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Putus asa, kata ini sangat cocok untuknya saat ini. Tidak ada yang namanya jalan buntu mutlak. Dia bertanya-tanya apakah dia akan dapat menemukan kesempatan untuk menyelesaikan situasinya di Despair City. Dengan hanya menampilkan dua gerakan, Xiao Chen menakut-nakuti kelompok martial sage tingkat Grandmaster dari Tanah Suci Abadi. Mereka hanya menatapnya, tidak berani mengambil tindakan gegabah. Orang-orang ini memiliki penilaian yang sangat baik. Secara alami, mereka tidak akan menganggap Xiao Chen sebagai martial sage tingkat Grandmaster biasa. Apakah kamu berani meninggalkan namamu? Sekte Lima Racun saya pasti akan datang ke sekte Anda di lain hari untuk melakukan pertukaran lain. Salah satu guru bela diri tingkat Grandmaster menuntut dengan kemarahan mendidih di matanya. Xiao Chen, setelah mengucapkan dua kata itu, Xiao Chen berjalan dengan tenang ke Despair City. Xiao Chen, Raja Naga Azure Xiao Chen. Mendengar dua kata sederhana ini, Tetua Sekte dalam Lima Racun yang telah berbicara segera menjadi jauh lebih arogan. Semua orang tahu bahwa Xiao Chen sudah menjadi kaisar semu. Bahkan jika mereka menyerang bersama, mereka tidak akan cocok untuknya. Adapun akumulasi,
Akumulasi Istana Dewa Bela Diri jauh lebih banyak daripada Sekte Lima Racun. Selanjutnya, penguasa Guntur, penguasa bela diri perdana, mendukung Xiao Chen. Tanpa keuntungan atau keuntungan yang cukup, bahkan jika Kaisar Bela Diri Lima Racun Sekte datang, mereka tidak akan benar-benar berani melakukan apapun pada Xiao Chen. Lebih jauh lagi, bagaimana mungkin Kaisar Bela Diri dari Sekte Lima Racun peduli dengan masalah kecil seperti ini? Kamu sekelompok sampah, bukankah kakak laki-laki saya mengatakan untuk melindungi saya? Pemuda yang tergeletak di tanah mulai memarahi ketika dia melihat Xiao Chen pergi. Beberapa orang tua tampak seperti mereka ditempatkan dalam posisi yang sulit. Salah satu dari mereka berbisik, Tuan Muda kedua, orang itu adalah Raja Naga Azure Xiao Chen. Bahkan ditambahkan bersama-sama, kami tidak cocok untuknya. Mengapa mencari masalah untuk diri kita sendiri? Benar, benar, benar. Selanjutnya, dia sekarang hanya memiliki 20 tahun lagi untuk hidup. Jika dia tidak beruntung, dia mungkin mati lebih cepat. Tuan Muda kedua, tidak perlu marah padanya. Setelah waktu yang lama, pemuda itu perlahan menjadi tenang. Ketika kerumunan di luar gerbang kota melihat pemuda itu dipermalukan, banyak yang menunjukkan ekspresi bahagia. 5 murid Sekte Racun biasanya berperilaku sangat mendominasi. Hanya Raja Naga Azure yang bisa menangani mereka. Jika itu orang lain, bahkan keturunan suci dari tanah suci abadi lainnya, mereka akan merasakan ketakutan di hati mereka. Mereka tidak akan berani bertindak tanpa menahan diri dengan cara yang santai seperti yang dilakukan Raja Naga Azure. Raja Naga Azure menendang Tuan Muda kedua Sekte Lima Racun agar tunduk. Setelah dia memberikan namanya, kelompok Lima Racun Sekte bahkan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Ini adalah dominasi sejati. Sayangnya, karakter seperti itu ditakdirkan untuk mati lebih awal. Tidak mungkin untuk maju ke Kaisar Bela Diri dalam 5 tahun. Tanda pisah. Setelah Xiao Chen memasuki kota, dia menjaga kesadarannya. Aura keputusasaan yang menyebar di udara tidak mempengaruhinya sama sekali. Kenyataannya, jika dia tidak ingin melihatnya di gerbang kota, ilusi keputusasaan itu tidak akan muncul. Dia melihat sekeliling. Sebagian besar bangunan di kota hancur. Struktur utuh jarang terjadi. Dengan satu pandangan, dia menemukan banyak paviliun tinggi dengan dinding yang rusak. Lingkungan tampak sangat kompleks. Aura keputusasaan menyebar kemana-mana di udara. Rasanya seperti setiap batu bata dan ubin secara alami memancarkan keputusasaan. Suasana ini membuat sangat sulit bagi Xiao Chen untuk mulai mencari tahta keputusasaan. Dia perlu menemukan sumber keputusasaan kota. Namun, aura keputusasaan tampak konstan di setiap bagian kota, tidak ada perbedaan yang jelas. Xiao Chen jelas bukan satu-satunya orang yang mencari sumber keputusasaan kota dalam beberapa milenium terakhir. Namun, nama putus asa masih tetap ada di kota, yang menunjukkan bahwa semuanya gagal. Itu benar-benar bukan hal yang sederhana untuk menemukan tahta di kota sebesar itu. Xiao Chen mengeluarkan peta kota keputusasaan dan mempelajarinya. Meskipun sebagian besar kota itu hancur, masih ada beberapa sisa yang terpelihara dengan baik. Gundukan pedang, tempat bor, kediaman tuan kota, Sage Plaza. Xiao Chen menggerakkan jarinya di atas tanda di peta. Benar-benar ada banyak sisa-sisa yang terkenal. Setelah berpikir sebentar, dia melambai, dan spanduk siklus terbang keluar dari cincin semesta. Mutiara astral untuk pembantaian, kematian, kehancuran, dan kesedihan terbang keluar. Mantra penganugerahan kehidupan. Xiao Chen berteriak, membentuk segel tangan. Dengan mantra penganugerahan kehidupan, keempat mutiara astral berubah menjadi 4 burung kecil berwarna berbeda yang terbang. 7 tahta harus memiliki beberapa resonansi di antara mereka. Keempat burung kecil ini terbang keluar. Mereka tidak membutuhkan tujuan, jadi tidak apa-apa bagi mereka untuk berkeliaran secara acak. Jika Xiao Chen beruntung, dia akan menemukan tahta keputusasaan dengan cepat. Mengaum, burung-burung kecil baru saja terbang ketika binatang mendalam yang tampak seperti singa dengan sayap dan ular berekor muncul dalam pandangan Xiao Chen. Binatang mendalam kelas rendah, singa ular. Xiao Chen melihat informasi di peta dan membuat profound bis ini. Namun, dia merasa agak curiga. Area tempat dia berada adalah wilayah yang aman. Binatang mendalam seperti singa ular yang bergerak dalam kebanggaan seharusnya tidak muncul di tempat ini sendirian. Tidak memberinya banyak waktu untuk berpikir, kilatan ganas muncul di mata ular singa. Itu melebarkan sayapnya dan menyerangnya, terbang seperti seberkas cahaya. Puci, betapapun cepatnya singa ular tiba adalah seberapa cepat ia mati. Xiao Chen dengan santai menendang, dan binatang mendalam kelas rendah berubah menjadi percikan darah dan gumpalan daging yang hancur. Jika pembudidaya lain melihat adegan ini,
mereka akan sangat terkejut hingga bola mata mereka akan keluar. Biasanya, binatang mendalam kelas rendah membutuhkan 2 orang bijak bela diri tingkat Grandmaster untuk ditangani. Namun, Xiao Chen meledakkannya dengan tendangan biasa, adegan yang sangat mengerikan. Hisap datang dari telapak tangan Xiao Chen. Mutiara berwarna gelap terbang keluar dari percikan merah ke tangannya. Ini adalah inti yang mendalam. Xiao Chen memeriksanya dan menemukan bahwa energi yang dikandungnya memang sangat murni. Jika martial sage tingkat Grandmaster menelannya secara langsung dan memperbaikinya, itu akan sangat berguna. Namun, sebagai kaisar kuasi, Xiao Chen tidak peduli dengan inti mendalam kelas rendah ini. Bahkan kor mendalam kelas superior yang bisa disempurnakan oleh kaisar kuasi biasa tidak akan banyak berguna baginya. Inti mendalam semacam ini cukup murni, tetapi masih memiliki sedikit pengotor. Akan agak bermasalah untuk menghilangkan kotoran ini dari tubuhnya. Xiao Chen bertanya-tanya apakah Little Yellow Feather akan menyukai Profound Core ini. Mengingat kemampuan gagak emas, itu bisa mengabaikan kotoran sepenuhnya. Jika Little Yellow Feather menyukainya, Xiao Chen bisa pergi berburu makanan ringan untuk itu. Itu akan mengurangi beberapa tekanan pada dirinya. Makanan biasa saja berharga 100.000 koin astral hitam. Tidak akan ada yang bisa menanggungnya. Saat Little Yellow Feather merasakan ada makanan untuk dimakan, ia dengan senang hati keluar dari Immortal Spirit Ring, mengepakkan sayapnya. Itu memberi Xiao Chen tatapan menyedihkan, berperilaku sendiri. Little Yellow Feather menelan Profound Core dalam satu gigitan. Matanya yang tampak seperti manusia terlihat sangat bahagia pada awalnya. Kemudian, ekspresinya menjadi seperti sedang memakan kotoran, sesuatu yang sangat menjijikkan. Puci, Little Yellow Feather meludahkan gumpalan zat hitam. Xiao Chen melihat dan segera mengungkapkan senyum. Hal yang dimuntahkannya adalah semua kotoran. Esensinya terserap sempurna. Tidak buruk, tidak buruk. Aku akan pergi dan mencari makanan ringan untukmu. Ledakan, saat si kecil membuka paruhnya, ia menyemburkan api ke Xiao Chen, tampak sangat tidak puas. Xiao Chen tersenyum senang dan menghindar dengan mudah. Mari kita lihat apakah Anda berani mengudara di depan saya lagi. Di masa depan, saya akan membiarkan Anda makan kotoran setiap hari. Tunggu, itu tidak benar. Maksudku inti mendalam. Little Yellow Feather terus menyemburkan api ke arah Xiao Chen, tapi dia dengan mudah menghindarinya. Cewek itu frustrasi, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan selain terbang ke cincin roh abadi. Xiao Chen, Little Yellow Feather berkata bahwa kamu menggertaknya. Apa yang salah? Ao Jiao bertanya dari dalam cincin roh abadi saat dia menghibur gagak emas kecil. Itu tidak benar. Jangan dengarkan omong kosong anak kecil itu. Saya bekerja keras untuk menemukan makanan ringan untuk itu. Petik 2. Dikatakan bahwa Anda memberinya makan kotoran. Xiao Chen tersenyum malu. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah menurutmu Raja Naga Azure akan menjadi orang yang picik? Lalu Little Yellow Feather berbohong. Pastinya, Anda harus memberinya pelajaran. Saya akan terus mencari kotoran. Tunggu, itu tidak benar. Maksudku inti mendalam. Inti mendalam ini mengandung ki abadi. Petik 2. Lidah Xiao Chen terpeleset, jadi dia dengan cepat menghentikan pembicaraan dan langsung menuju ke arah dari mana singa ular itu berasal. Kota kuno yang ditumbuhi tanaman itu penuh dengan bangunan yang runtuh dan bobrok. Angin dan pasir bertiup tanpa henti saat aura keputusasaan melayang di mana-mana. Sosok putih itu melompati puing-puing, perlahan menjauh. Raja Naga Azure bertengkar dengan Ao Jiao dengan ceria dengan senyum di wajahnya, tidak menunjukkan ekspresi putus asa sama sekali. Xiao Chen mendarat dengan kuat dan diam-diam di dinding yang rusak. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia mengungkapkan ekspresi pemahaman. Sekarang, dia tahu mengapa singa ular melarikan diri dari wilayahnya. Binatang mendalam berbentuk serigala yang memancarkan cahaya hitam dari seluruh tubuhnya saat ini sedang menggerogoti mayat beberapa singa ular di tanah datar. Serigala mendalam hitam adalah raja di antara binatang mendalam kelas rendah. Banyak binatang mendalam kelas medial juga tidak cocok untuk itu. Sebelumnya, singa ular yang ganas itu seperti anak domba, tidak bisa melawan sama sekali. Karena serigala mendalam hitam adalah raja di antara binatang mendalam kelas rendah, kemurnian garis keturunan binatang abadi akan jauh lebih tinggi. Nilai inti mendalamnya akan 10 kali lebih banyak dari biasanya. Saya cukup beruntung. Tidak lama setelah tiba, saya bertemu dengan seorang raja di antara binatang mendalam kelas rendah. Petik 2. Xiao Chen tersenyum saat dia duduk di dinding yang rusak. Kemudian, dia mengeluarkan kipas lipat bulan yang cerah dan dengan santai menyaksikan Black Profound Wolf makan. Setelah menunggu beberapa saat, dia juga menyadari bahwa mutiara astral,
yang telah berubah menjadi burung kecil dan terbang di sekitar, tidak menemukan apapun. Jadi, dia menarik sens spiritualnya. Serigala mendalam hitam yang makan dengan senang hati tidak mendeteksi sepasang mata yang mengawasinya makan tidak jauh. Apakah kamu sudah selesai makan? Kamu harus makan sampai kenyang sebelum mati, jadi kamu harus puas. Xiao Chen tersenyum tipis dan berdiri, mengucapkan hukuman mati dari Black Profound Wolf. Siapa tahu, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Pedang terbang turun dari udara, dengan cepat menyerang serigala hitam mendalam seperti bintang jatuh, menendang angin kencang. Pasir, debu, dan kerikil beterbangan kemana-mana saat aura kuat menyebar, mencegah orang lain membuka mata. Xiao Chen menyipitkan mata. Ini adalah pedang terbang yang bonafit, harta karun ajaib dari penggarap abadi. Pedang terbang adalah harta karun sihir yang paling umum dari penggarap abadi. Harta karun ajaib ini bervariasi dalam kekuatan, dan yang baru saja turun jelas tidak lemah. Jika tidak, ia tidak akan memiliki aura yang begitu kuat, dan pemiliknya juga tidak akan berani datang dan berpetualang di Despair City. Penggarap abadi yang mencari keterampilan sihir di kota keputusasaan sering terdengar. Xiao Chen tiba-tiba bertemu dengan satu. Mungkinkah serigala mendalam hitam ini luar biasa karena tulangnya mengandung dao atau keterampilan sihir yang hebat? Memikirkan hal ini, Xiao Chen mundur dan bersembunyi. Dia sebelumnya menahan auranya, jika tidak, serigala hitam mendalam akan menemukannya, mengingat kedekatannya. Dengan dia bersembunyi dengan sengaja, penggarap abadi yang datang akan kesulitan mendeteksi dia. Serigala mendalam hitam itu sendiri adalah raja di antara binatang mendalam kelas rendah, kira-kira sekuat martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Orang yang datang seharusnya tidak bisa membunuhnya dengan mudah. Xiao Chen akan mengamati situasi terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Sial, saat serigala hitam mendalam mendeteksi beberapa gerakan aneh, cahaya buas berkobar di matanya. Ia meraung dengan ganas dan berdiri dengan kaki belakangnya seperti manusia. Kemudian, itu merentangkan kaki depannya dan menepis pedang terbang itu dengan suara logam. Sekarang, Xiao Chen yang tersembunyi dapat dengan jelas melihat orang yang datang. Itu adalah penggarap abadi muda sekitar usia 30, mengenakan jubah Buddha biru. Ketika Xiao Chen melihat wajah orang ini, dia merasa familiar. Setelah berpikir sebentar, dia terkejut. Itu sebenarnya dia. Setelah serigala mendalam hitam menghancurkan kembali pedang terbang, pembudidaya berjubah biru jelas menderita sedikit cedera. Namun, hal yang dilakukan oleh penggarap abadi adalah mengendalikan harta karun ajaib. Dengan keterampilan sihir yang sulit didapat, kekuatan tempur penggarap abadi sebagian besar bergantung pada harta karun ajaib. Orang ini seharusnya tidak terbatas hanya pada pedang terbang ini. Memang begitu. Ketika pembudidaya berjubah biru melihat pedang terbang itu menghantam, dia membentuk segel tangan dan melemparkan jaring logam yang terbakar ke serigala hitam yang mendalam. Jaring logam yang terbakar membesar dan menutupi area yang luas. Melihat bahwa ia tidak akan bisa pergi dengan mudah, Black Profound Wolf mengacungkan cakarnya yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang tajam. Tepat ketika jaring logam yang terbakar hendak mendarat, serigala hitam mendalam menggerakkan kedua cakarnya dengan cepat, mencoba merobek jaring itu. Siapa tahu, begitu jaring logam yang terbakar mendarat, jaring itu dengan cepat menyusut, dengan kuat menjebak serigala hitam yang mendalam. Jaring itu terus menyala, menyebabkan serigala hitam mendalam melolong sedih dan berjuang untuk hidupnya. Jaring logam yang terbakar tampak dalam bahaya robek setiap saat. Kultivator berjubah biru tidak berani ceroboh. Dia menggerakkan jarinya terus-menerus, dan beberapa pedang terbang lagi meluncur keluar. Dengan Black Profound Wolf yang tidak bisa menghindar, pedang terbang itu menusuknya, menjepitnya ke tanah. Meskipun mengendalikan beberapa harta karun ajaib pada saat yang sama, pembudidaya berjubah biru itu sepertinya masih memiliki energi yang tersisa, dia tidak terlihat gugup sama sekali. Kultivator berjubah biru tidak terburu-buru. Bahkan setelah semua darah Black Profound Wolf telah terkuras dan dia melepaskan jaring logam yang terbakar, dia masih meninggalkan 7 pedang terbang di udara, jelas tetap sangat berhati-hati. Setelah pembudidaya berjubah biru mendarat di tanah, dia menendang serigala hitam yang mendalam dan mengutuknya. Binatang buas ini sangat kuat. Itu bahkan berhasil menghancurkan kembali pedang terbang hidupku. Untungnya, saya baru-baru ini menyempurnakan jaring api emas ini. Kalau tidak, saya benar-benar tidak akan bisa menaklukkan binatang buas ini. Petik 2. Setelah mengatakan itu, pembudidaya berjubah biru membentuk segel tangan. Kemudian, sebuah cahaya berkedip saat dia mengetuk punggung Black Profound Wolf. Seketika, pemandangan aneh muncul di punggung Black Profound Wolf. Bulu dan dagingnya menjadi transparan.
Garis-garis putih yang mengalir bisa terlihat di tulang-tulangnya. Pada awalnya, pembudidaya berjubah biru bersukacita. Namun, setelah dia melihat hanya ada garis putih, dia langsung merasa kecewa. Brengsek, ini adalah seni abadi biasa. Keterampilan sihir masih terlalu sulit ditemukan. Tidak ada keterampilan sihir kecil yang muncul, apalagi keterampilan sihir utama. Saya memiliki 2 keterampilan sihir kecil yang dapat dikembangkan menjadi keterampilan sihir utama. Saya ingin tahu apakah rekan Taois tertarik. Petik 2. Pada titik tertentu, Xiao Chen diam-diam muncul, berdiri tepat di luar jangkauan deteksi 7 pedang terbang. Suara itu mengejutkan pembudidaya berjubah biru. Dia dengan cepat mundur. Ketika tatapannya mendarat di wajah Xiao Chen, pupil matanya mengerut. Kultivator berjubah biru menunjuk, dan 7 pedang melesat ke arah Xiao Chen seperti naga yang membubung ke arah matahari. Kemudian, dia berbalik untuk melarikan diri. 7 pedang terbang bergerak dalam satu garis dengan kekuatan yang luar biasa. Xiao Chen tidak berani ceroboh. Jadi, dia memanggil lukisan gunung dan sungai yang indah dari tangan kanannya. Pertama, Xiao Chen menghentikan pembudidaya berjubah biru untuk melarikan diri. Kemudian, dia membuka kipas lipatnya dan memblokir 7 pedang terbang dengan kekuatan penuhnya. 1000 salju pertempuran beku, bangga dan tegak sampai ke tulang. Salju beterbangan di mana-mana dan angin terasa dingin. 500 km es bahkan lebih dingin dari angin dan salju. Saat kipas lipat terbang, Xiao Chen menabrak 7 pedang terbang. Dengan kekuatan penuhnya, 7 pedang terbang itu seperti mainan di matanya. Tentu saja, jika itu adalah martial sage tingkat Grandmaster yang hebat, bahkan bakat yang luar biasa, mereka tidak akan sesantai Xiao Chen. Pedang terbang kehidupan seorang penggarap Yuanying bukanlah lelucon. Di sisi lain, dunia kecil pegunungan dan sungai yang diwujudkan oleh lukisan gunung dan sungai yang indah benar-benar menekan kultivator berjubah biru, yang tidak memiliki harta ajaib dalam hidupnya. Meskipun menggunakan segala macam harta karun ajaib, pembudidaya berjubah biru berjuang untuk melawan peralatan abadi ini yang kehilangan satu sudutnya. Jika pembudidaya berjubah biru masih memegang pedang terbang kehidupan, dia mungkin bisa menembus lukisan itu. Namun, sekarang, dia benar-benar tidak berdaya. Melihat bahwa dia akan ditarik ke dalam lukisan itu, pembudidaya berjubah biru itu mengungkapkan ekspresi teror. Dia lebih jelas dari siapapun tentang kengerian memasuki dunia dalam lukisan itu. Saya menyerah. Apa yang ingin kamu ketahui? Saya akan memberitahu Anda semuanya, teriak pembudidaya berjubah biru. Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan lukisan gunung dan sungai yang indah kembali ke telapak tangannya. Kultivator berjubah biru ini tidak lain adalah kultivator abadi yang ditemui Xiao Chen di Provinsi Hunluo saat berurusan dengan masalah sekolah pedang surgawi abadi. Tentu saja, pada saat itu, pembudidaya ini belum membentuk Yuanyingnya. Setelah tidak melihat penggarap abadi ini selama bertahun-tahun, Xiao Chen bertemu dengannya di kota keputusasaan sebagai pembudidaya tahap Yuanying. Menggunakan kekuatan harta karun ajaib, penggarap abadi ini bahkan bisa membunuh binatang mendalam yang setara dengan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Jika bukan karena Xiao Chen meningkat lebih cepat dari penggarap abadi ini, situasinya mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Sepertinya kamu masih mengingatku dan tahu bahwa aku punya pertanyaan untukmu, kata Xiao Chen acuh tak acuh. Kultivator berjubah biru tersenyum pahit dan berkata, bagaimana saya bisa tidak ingat? Pada tahun-tahun ini, saya selalu berada di sekolah pedang surgawi abadi. Nama Azure Dragon King seperti guntur yang menusuk telinga. Pertama, beritahu aku namamu. Feng Wuking. Kultivator berjubah biru menjawab saat dia dengan hati-hati memperhatikan 7 pedang terbang hidupnya, yang tergeletak di tanah. Saya tahu 1 atau 2 hal tentang budidaya abadi. Saya sangat menyadari pentingnya pedang terbang kehidupan bagi Anda. Jika kamu ingin pedang terbangmu kembali, jawab saja pertanyaanku dengan jujur. Feng Wuking tahu bahwa Xiao Chen tidak berbohong. Kalau tidak, Xiao Chen tidak bisa menggunakan lukisan gunung dan sungai yang indah itu. Dia berkata tanpa daya, apapun yang kamu inginkan. Bagaimanapun, tidak mungkin bagiku untuk melarikan diri darimu. Petik 2. Bagus. Katakan padaku, apa yang telah kamu lakukan di sekolah pedang surgawi abadi? Keraguan muncul di mata Feng Wuking. Kemudian, dia mendongak dan melihat ekspresi dingin Xiao Chen, dan hatinya bergetar. Dia menjawab, saya tidak berbuat banyak, hanya membantu mempersiapkan diri untuk memperbaiki pil pengisi kehidupan naga sejati. Kenapa kamu kembali ke sini? Anda telah selesai menyempurnakan pil pengisian kehidupan naga sejati. Petik 2. Feng Wuking tersenyum dan membalas, bagaimana bisa? Dengan keterampilan alkimia saya
saya hanya bisa melakukan beberapa pekerjaan persiapan. The True Dragon Life Replenishing Pill adalah pil obat yang melampaui King Grade. Hanya tuanku yang bisa memperbaikinya. Sekarang, tidak ada lagi yang harus saya lakukan. Secara alami, tidak perlu bagi saya untuk tetap di sana. Petik 2. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, untuk siapa pil pengisi kehidupan naga sejati itu? Feng Wuqing mengguncang pendengarannya dan menjawab, saya tidak tahu itu. Saya hanya bertanggung jawab untuk menyaring, memperbaiki, dan mengumpulkan tulang naga sejati, lebih seperti pekerja serabutan. Petik 2. Xiao Chen tersenyum dan berkata, pekerja aneh. Tuanmu benar-benar luar biasa. Hanya seorang pekerja serabutan yang berhasil mencapai tahap Yuanying dan menggunakan kekuatan harta karun ajaib untuk membunuh bahkan serigala hitam yang mendalam. Tuanku benar-benar luar biasa. Paling tidak, jika Anda pergi ke sekolah pedang surgawi abadi sekarang, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Jika Anda berpikir bahwa saya melebih-lebihkan, beberapa muridnya yang berharga ada di Despair City. Anda akan tahu kebenaran kata-kata saya jika Anda bertemu dengan mereka, kata Feng Wuqing acuh tak acuh. Tersenyum tipis, tampaknya mencoba memprovokasi Xiao Chen untuk melawan beberapa saudara seniornya. Saya akan mencari tahu sendiri apakah itu benar atau tidak. Anda harus jelas tentang situasi Anda saat ini terlebih dahulu. Pertanyaan lain, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pemurnian pil pengisi kehidupan naga sejati? Xiao Chen bertanya dengan dingin. Paling tidak 2 tahun. Untuk pil obat yang menantang surga yang dapat mengubah nasib, hanya mengumpulkan tulang naga sejati membutuhkan waktu 100 tahun. Memperbaikinya bahkan lebih bermasalah. Selanjutnya, apakah itu akan berhasil atau tidak adalah cerita lain. Petik 2. Bisakah pil pengisi kehidupan naga sejati memperpanjang umur fisiologis? Tentu saja tidak bisa. Jika kita menganggap peningkatan umur alami sebagai tantangan surga dan mengubah nasib, memperpanjang umur fisiologis seperti menebang langit dan merenggut nasib. Mereka tampak serupa tetapi sama sekali berbeda. Jangan terlalu memikirkannya. Feng Wuqing ini rupanya juga tahu bahwa Xiao Chen hanya memiliki 20 tahun lagi untuk hidup. Nada suaranya terdengar seperti dia senang dengan kemalangan Xiao Chen. Xiao Chen kehilangan minatnya pada Feng Wuqing. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ambil pedang terbangmu dan pergi. Kau membiarkanku pergi begitu saja. Feng Wuqing menganggap ini sulit dipercaya. Xiao Chen tersenyum dingin dan membalas, kenapa, kamu tidak mau pergi? Atau apakah Anda ingin memaksa saya untuk membuat Anda menggunakan kartu truf Anda untuk melindungi diri sendiri sebelum Anda puas? Feng Wuqing agak tercengang. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, lebih baik berurusan dengan orang-orang cerdas. Sebenarnya, sekolah pedang surgawi abadi tidak memiliki rahasia. Hanya saja tuanku berutang budi kepada leluhur pendiri sekolah pedang surgawi abadi. Dengan membantunya memperbaiki pil pengisi kehidupan naga sejati, dia membalas budi ini. Namun, yang terbaik adalah kamu tidak pergi dan menyebabkan masalah. Saya tidak melebih-lebihkan kekuatan tuan saya. Mudah baginya untuk membunuhmu seperti sekarang ini. Setelah mengatakan itu, Feng Wuqing mengambil pedang terbang hidupnya dan segera pergi. Apakah dia telah mengatakan yang sebenarnya atau tidak, sulit untuk dikatakan. Feng Wuqing memang memiliki beberapa tindakan penyelamatan jiwa yang tidak tahan untuk digunakan. Oleh karena itu, Xiao Chen tidak dalam posisi yang sangat baik untuk terlalu menekannya. Jika Xiao Chen berlebihan dan Feng Wuqing menggunakan tindakan penyelamatan hidupnya, semuanya akan sia-sia. Setidaknya Xiao Chen sekarang memiliki beberapa informasi yang berguna. Leluhur pendiri sekolah pedang surgawi abadi memang masih hidup dan berjuang di ambang kematian, membutuhkan pil pengisi kehidupan naga sejati untuk mengisi kembali umurnya. Selama leluhur pendiri sekolah pedang surgawi abadi tidak mati, itu akan baik-baik saja. Ini berarti bahwa petunjuk kematian misterius Kaisar Guntur tidak akan terputus. Xiao Chen, masalah ini sudah beberapa ribu tahun yang lalu. Biarkan saja, saran Hao Jiao dari cincin roh abadi. Jelas, dia sangat khawatir tentang tuan yang disebutkan Feng Wuqing. Dia takut Xiao Chen akan mengirim dirinya sendiri untuk mati. Xiao Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Saya tahu batas saya, Tuan Feng Wuqing mungkin tidak mudah untuk dihadapi. Namun, saya mungkin masih memiliki kesempatan 2 tahun kemudian melawan Kaisar bela diri yang mengandalkan pil pengisi kehidupan naga sejati untuk bertahan hidup. Petik 2. Hao Jiao mencoba melanjutkan nasihatnya. Xiao Chen menyelanya, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Anda tahu karakter saya tidak akan berubah pikiran tentang hal-hal yang telah saya putuskan. Tanpa pedang patah yang ditinggalkan Kaisar Guntur di Gunung Tujuh Tanduk, aku pasti sudah mati. Sepanjang jalan,
Anda telah membantu saya. Saya tahu bahwa tidak ada cara bagi saya untuk membayar ini secara penuh. Namun, saya harus melakukan apa yang saya bisa, apapun yang terjadi. Kematian Kaisar Guntur sangat mencurigakan. Saya tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Ao Jiao tahu seperti apa temperamen Xiao Chen, jadi dia menghela nafas pada dirinya sendiri dan menahan lidahnya. Melihat Ao Jiao tetap diam, Xiao Chen menghiburnya. Kamu tahu bahwa aku bukan orang yang impulsif dan tidak akan ceroboh. Saat ini, saya hanya akan terus mencari makanan ringan untuk Little Yellow Feather. Setelah Ao Jiao mendengar itu, dia terkikik. Sekarang dia tahu detail makanan ringan ini, dia tertawa untuk waktu yang lama. Penampilan Feng Wuqing hanyalah jeda, itu tidak mengubah apa yang perlu dilakukan Xiao Chen. 4 burung kecil yang dibentuk oleh 4 mutiara astral tampak seperti terbang secara acak. Namun, sebenarnya ada pola untuk penerbangan mereka. Mereka tidak kembali ke daerah yang telah mereka kunjungi. Jika ini terus berlanjut, Xiao Chen akan menemukan sumber keputusasaan cepat atau lambat. Itu hanya masalah waktu. Jika dia beruntung, dia bisa menemukannya dalam 1 hari. Jika dia sangat tidak beruntung, dia mungkin menghabiskan 1,5 tahun. Xiao Chen tidak terburu-buru, dengan santai berjalan di sekitar kota seperti sedang berjalan-jalan di rumah. Tanda-tanda sejarah di kota kuno ini cukup untuk menempati satu untuk waktu yang lama. Kadang-kadang, dia membunuh beberapa binatang mendalam yang dia temui. Suasana hatinya sangat santai. Terlepas dari sikap puas Xiao Chen, para pembudidaya lain di Despair City jelas merasakan arus bawah yang semakin intensif setiap hari. Murid dari 6 tanah suci abadi, pewaris master harta karun, dan penggarap abadi yang jenius dari Laut Penglai, serta beberapa pembudidaya longgar kaisar semu yang terkenal, tiba di kota keputusasaan satu demi satu. Bahkan orang bodoh pun bisa menebak bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di Despair City. Pertempuran sengit terjadi kapan saja. Berbagai keturunan suci menolak untuk tunduk satu sama lain atau memiliki dendam yang ada, jadi ketika mereka bertemu, perkelahian praktis tidak dapat dihindari. Namun, perkelahian ini tetap dalam batas, tidak meluas sampai mati. Para pembudidaya longgar semi-kaisar itu semua menahan diri, diam-diam menunggu. Tidak banyak harta yang bisa menarik perhatian para pembudidaya lepas ini. Binatang mendalam kelas superior tidak mudah untuk dihadapi. Lebih baik menunggu dengan tenang hingga karakter utama itu muncul. Jantung lautan, hanya harta karun yang ditemukan di sana yang bisa menarik perhatian para pembudidaya longgar semi-kaisar ini. Jarang ada beberapa karakter utama yang hampir habis umurnya untuk bekerja sama menjelajahi jantung lautan. Tidak ada yang mau kehilangan kesempatan ini. Meskipun mereka tahu bahwa jantung lautan sangat berbahaya, mereka harus mengambil risiko. 8 kuda berjiwa menarik kereta perang emas, perlahan terbang di langit kota keputusasaan. Pengemudinya adalah seorang lelaki tua, seorang ahli kediaman master harta karun yang merupakan kaisar semu kesempurnaan agung. Bibi Bai duduk dengan tenang di belakang. Namun, dia menjaga persepsinya keluar setiap saat, tidak bersantai sejenak. Sebuah patung emas kuno, keras, memancarkan ki pembunuh yang kuat berdiri di masing-masing dari 4 sudut kereta. Tuan harta karun muda, Yi Ling, dan Yue Bingyun berdiri di atas kereta perang, mengobrol sambil menilai lingkungan kota keputusasaan. Ini benar-benar tidak terduga. Saya tidak mengharapkan Despair City untuk menarik semua jenius iblis dari lautan berbintang surgawi, gumam Yi Ling. Nada suara Yue Bingyun tetap tenang saat dia berkata, masih ada 1 tahun lagi untuk pertemuan pahlawan 4 laut. Ini adalah pertemuan kebetulan yang langka, yang pasti akan menarik mereka kecuali mereka berkultivasi secara tertutup. Haha, itu benar. Selain beberapa remnants, misteri terbesar Despair City adalah lokasi sumber keputusasaan. Nona Bingyun, bagaimana menurutmu? Yue Bingyun tersenyum dan menjawab, pendapat apa yang bisa saya miliki? Ini adalah sesuatu yang beberapa manula telah menghabiskan ribuan tahun untuk mencari tetapi tidak berhasil. Petik 2. Agar harta ini bisa menyebarkan aura keputusasaan ke seluruh kota, itu pasti sangat berharga. Jika saya bisa mendapatkannya, mungkin saya bisa memahami keadaan putus asa. Setelah menelitinya selama beberapa tahun, saya dapat dengan mudah memahami keinginan putus asa, kata Yi Ling dengan sedikit antisipasi. Keputusasaan, pembantaian, dan kehancuran, ini adalah keinginan tingkat tinggi yang sangat sulit untuk dipahami. Dengan bantuan dari kekuatan eksternal, siapapun akan bisa menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Yue Bingyun tidak mengejar topik itu, hanya mengatakan bahwa selama sumber keputusasaan tidak dapat ditemukan, apapun yang dikatakan tidak ada gunanya. Sepertinya ada seseorang yang bertarung di depan. Yi Ling tiba-tiba berkata.
Sisa-sisa patung besar berserakan di alun-alun yang ditinggalkan di depan. Seorang pria berpakaian merah dan seorang pria terpelajar bertarung dengan sengit. Di belakang masing-masing dari keduanya adalah sekelompok orang. Semuanya sangat kuat, dan beberapa adalah kaisar semu. Namun, kelompok di belakang orang terpelajar semuanya tampak benar, berbudaya dan halus. Adapun sekelompok orang di belakang pria berpakaian merah, mereka semua adalah orang-orang yang tidak ingin didekati orang lain. Mereka tampak mendominasi dan kejam, bahkan tidak berusaha berpura-pura beradab. Segala macam hal berbisa bergerak di sekitar kaki mereka. Pemuda yang telah diberi pelajaran oleh Xiao Chen di gerbang kota berdiri di tengah kelompok ini, tampak sangat bersemangat. Dia berteriak, "Kakak, beri orang ini pelajaran, tunjukkan kutu buku ini kekuatan sekte 5 racun kita." Di atas kereta perang emas, Yiling tersenyum dan berkata dengan lembut, "Para sarjana Akademi Provinsi Surgawi bukanlah kutu buku. Adik laki-laki Tang Sun masih bodoh seperti dia." Dari Tanah Suci, Sekte 5 Racun dan Akademi Provinsi Surgawi berada di pihak yang berlawanan, jahat dan benar, masing-masing yang tidak pernah akur dengan baik. Sekarang setelah mereka bertemu, mereka tidak akan bisa menghindari pertempuran. Mengaum, raungan naga bergema, dan kereta perang berbentuk naga yang ditarik oleh 4 naga banjir perlahan muncul di udara. Master Istana Muda dari Istana Naga Surgawi dari 4 lautan sedang mengendarainya. Master Istana Muda Istana Naga Laut Timur, Leng Shaofan, menonjol di antara mereka, menarik perhatian orang lain. Ekspresi Yiling sedikit berubah. Orang itu sebenarnya ada di sini juga. Bab 1067, Sumber Keputusasaan. Cahaya terang bermekaran, dan tempat itu tiba-tiba menjadi mempesona. Itu adalah sekawanan burung matahari yang membawa Cuyang, Fu Hongyao dari Istana Astral Siklik, dan rekan mereka ke tempat ini. Sebuah kapal bunga berdering dengan tawa dan sorak-sorai membawa sekelompok gadis berpakaian minim di puncak masa muda mereka dari kejauhan. Seorang wanita cantik berdiri di haluan kapal. Dia sangat tampan dan menawan sehingga dia bisa menjadi wanita paling cantik di dunia. Meskipun pakaian wanita ini menutupi semua tempat penting, mereka memamerkan sosoknya yang indah dan melengkung. Bersama dengan wajahnya yang cantik, dia tampak jauh lebih menarik daripada gadis-gadis lain di kapal bunga. Ini adalah Putri Suci Surga Yin Yang, Tong Susu. Saat dia muncul, sebagian besar pria di sekitar berbalik untuk menatapnya tanpa sadar. Tong Susu tersenyum, dan semua pembudidaya dengan kemauan yang lemah langsung merasa seperti jiwa mereka telah pergi. Namun, kelompok kedatangan berikutnya segera menarik perhatian semua orang, merebut pusat perhatian. Sekelompok iblis jenius dari Myriad Fian Island berdiri di atas sebuah patung tidak jauh dari sana, menyaksikan dengan penuh minat saat keduanya bertarung. Mo Qingyun dan Yan Sisan termasuk di antara nomor itu. Namun, yang paling menarik perhatian adalah seorang pria tampan berpakaian kulit binatang. Di Xinhan, orang dari Myriad Fian Island dengan tubuh spiritual surgawi, keluar dari kultivasi tertutupnya. Tubuh spiritual surgawi adalah fisik legendaris yang jauh lebih unggul daripada yang seperti tubuh perang Thunderflame. Ketika dua orang di alun-alun melihat jumlah orang yang datang untuk menonton meningkat, mereka berhenti setelah bertukar satu gerakan. Pria berbaju merah itu berdiri dengan bangga. Kemudian, dia memandang di Xinhan dan berkata, "Tanpa diduga, kamu juga keluar dari kultivasi tertutup. Kapan Fiends of Myriad Fian Island yang hebat akan tiba? Di Xinhan, kamu harus tahu, kan?" Petik 2. Sion Suci dari Sekte 5 Racun mengajukan pertanyaan yang semua orang ingin jawabannya. Di Xinhan melengkungkan bibirnya sambil tersenyum dan menjawab, "Jangan tanya saya. Kelompok senior itu meninggalkan Myriad Fian Island setengah tahun yang lalu. Myriad Fian Island juga tidak memiliki hak untuk membatasi mereka. Bahkan keturunan Myriad Laufian Master di Xinhan sebenarnya tidak memiliki berita tentang waktu kedatangan iblis-iblis besar itu." Ini agak tidak terduga. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, ekspresi semua orang berubah. Aura keputusasaan di mana-mana melolong seperti angin kencang dan melonjak ke arah tertentu. Ini, seseorang menemukan sumber keputusasaan. Aliran keputusasaan yang tak berujung berubah menjadi badai dan melonjak menuju sektor barat kota. Semua orang di alun-alun jelas merasakan aura keputusasaan perlahan surut hingga menghilang. Di atas kereta perang emas, mata Yiling berbinar. Dia berkata, "Sumber keputusasaan, seseorang tampaknya berhasil menemukannya. Berdasarkan arahnya, itu ada di gundukan pedang. Aku ingin tahu siapa yang menemukannya." Gundukan pedang, sisa yang terkenal di kota keputusasaan, adalah tanah harta karun kuno dengan lebih dari 10.000 pedang ditusukkan ke tanah tanpa urutan tertentu. Ada pedang terkenal, pedang patah, pedang harta karun, bahkan pedang yang kuat.
Tidak peduli apa, seseorang hanya bisa menarik satu pedang dari gundukan pedang. Selanjutnya, seseorang harus menghadapi gabungan ki dari pedang lainnya. Ketika 10.000 pedang bergetar bersama, pedang ki yang dihasilkan bahkan bisa membunuh Kaisar Semu. Gundukan pedang adalah tempat yang penuh dengan bahaya. Selanjutnya, setelah seseorang berada di sana, gundukan pedang akan mengingat aura orang itu. Jika seseorang kembali, sebelum seseorang bisa mendekati pedang, gundukan pedang akan segera meluncurkan serangannya. Beberapa pendekar pedang terkenal di Despair City telah mencoba peruntungan mereka di sana. Jika seseorang beruntung, dia bisa mengeluarkan pedang harta karun. Jika demikian, akan layak untuk menahan serangan pada level Kuaso Emperor. Namun, gundukan pedang berisi pedang dengan berbagai kualitas. Banyak yang sangat tidak beruntung. Bahkan setelah menahan serangan yang bisa membunuh Kaisar Semu, yang mereka dapatkan hanyalah pedang patah. Oleh karena itu, sementara gundukan pedang sangat terkenal, tidak banyak orang yang mengunjunginya. Benar-benar tidak terduga bahwa sumber keputusasaan tersembunyi di tempat yang diketahui semua orang. Yue Bingyun memasuki pemikiran yang mendalam. Dia telah mendengar berita tentang Xiao Chen berada di Despair City. Dia segera muncul di benaknya ketika dia mempertimbangkan siapa yang akan mencari sumber keputusasaan. Kemudian, dia bertukar pandang dengan Yiling. Jelas, tebakan mereka sama. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Angka-angka melintas. Orang-orang dari berbagai tanah suci abadi dan talenta luar biasa lainnya semuanya pergi bersama tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bergegas menuju gundukan pedang. Sebelum iblis besar dan karakter utama tiba, apa yang bisa menarik perhatian semua orang di Despair City? Secara alami, itu akan menjadi sumber keputusasaan. Ini adalah harta karun yang banyak orang coba temukan tetapi tidak bisa selama beberapa ribu tahun. Sekarang harta seperti itu akan muncul kembali, bagaimana mungkin ada orang yang tidak merasa bersemangat? Ayo pergi dan lihat juga. Kereta perang emas Yiling berangkat kemudian. Namun, itu tidak lambat sama sekali, berhasil mengikuti semua orang. Adapun tebakan bahwa Xiao Chen telah menemukan sumber keputusasaan, itu sebenarnya salah. Tanda pisah. Di istana yang rusak, Xiao Chen saat ini berkeliaran dan melihat dinding dengan penuh minat. Mural di dinding sangat indah, menampilkan adegan perjamuan immortal. Lokasi perjamuan ini harus berada di dalam Despair City. Ada banyak orang di mural itu. Xiao Chen mengamati dengan cermat. Selain para kultivator yang mengenakan jubah Tao, dia juga melihat banyak biksu Buddha botak dan cendekiawan Konfusianisme. Umat Buddha, Taois, dan cendekiawan Konfusianisme mengobrol dengan riang satu sama lain, mendiskusikan Dao sambil minum teh. Mereka terlihat sangat santai saat berbicara, tetapi mereka benar-benar bertarung dalam pertempuran rahasia. Catatan TL, Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme adalah agama utama Tiongkok kuno. Di beberapa dinding yang lengkap, bunga teratai emas tumbuh di bawah kaki para biksu Buddha. Saat mereka berbicara, suara suci agama Buddha berubah menjadi bunga surgawi berwarna pelangi, dan bunga emas mekar di mana-mana. Seorang pria yang tampak seperti sarjana Konfusianisme melambaikan kipas lipatnya, matanya berkilauan dengan spiritualitas seolah dipenuhi dengan cahaya. Saat matanya bergerak, begitulah kelihatannya. Saat orang terpelajar itu mengipasi dirinya sendiri, dia berbicara tentang Konfusianisme, menalar benar dan salah dengan cara yang teratur. Kata-kata benar dan salah dipertentangkan dengan bunga emas dari suara Buddhis. Kata-kata benar dan salah bergerak naik turun dengan bunga-bunga emas dalam pemandangan yang menakjubkan. Kultivator dalam jubah Tao berdiri di tengah dengan senyum di wajahnya sementara dia tetap diam. Dia tidak berbicara tentang Dao atau alasan apapun. Namun, pembudidaya dalam jubah Taois memancarkan rasa samar tentang Dao yang agung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dao adalah dia, dan dia adalah keberanian Dao. Itu benar, jika Xiao Chen harus menggambarkan kultivator ini dalam jubah Taois dengan satu kata, itu akan menjadi berani. Sepertinya zaman abadi adalah waktu yang sangat menarik. Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme hidup berdampingan, bersaing satu sama lain. Itu pasti waktu yang sangat hidup dan luar biasa. Sekarang, Dao abadi telah runtuh, dan reinkarnasi tidak ada lagi. Para dewa telah pergi dan marsial Dao berkembang. Umat Buddha masih memiliki orang-orang yang mewariskan warisan mereka di zaman bela diri. Itu hanya diakhiri oleh Kaisar Azure 10.000 tahun yang lalu. Sekte Konfusianisme selalu ada. Akademi Provinsi Surgawi hari ini adalah sekte Konfusianisme ortodoks, setelah mengadopsi semua teknik budidaya dan teknik bela diri dari seni abadi Konfusianisme. Namun, Konfusianisme tidak sekuat dulu,
terpinggirkan di dunia. Selanjutnya, warisan dalam sekte telah ditemukan oleh generasi selanjutnya dan tidak lengkap. Jika suatu hari, setelah saya bebas, saya bisa pergi ke berbagai sisa kuno untuk mengejar rahasia zaman abadi, itu mungkin menarik. Setelah Xiao Chen selesai melihat mural, dia menghela nafas. The Immortal Epoch benar-benar merupakan zaman yang hebat yang terbentang dalam skala yang luar biasa. Dunia saat itu tidak terbatas hanya pada alam Kunlun. Tidak seorang pun kemudian memiliki keraguan suram atas pertanyaan apakah ada dewa bela diri setelah perdana. Semua alam dan semua warisan keterampilan sihir lengkap. Xiao Chen mengerutkan kening, mengambil fluktuasi aura keputusasaan di udara. Dia melihat ke arah sektor barat kota dan bergumam pada dirinya sendiri, seseorang benar-benar menemukan sumber keputusasaan terlebih dahulu. Dia mengeluarkan peta dan menelusuri jarinya di atasnya, berhenti di tempat gundukan pedang berada di barat. Tanpa diduga, itu ada di gundukan pedang. Namun, setelah dia memikirkannya, itu sangat mungkin. Ada banyak pedang di gundukan pedang. Tahta keputusasaan mungkin telah disempurnakan menjadi pedang dan disembunyikan di antara mereka. Dengan formasi hebat yang diletakkan di bawah pedang dan sekumpulan pedang dengan kualitas berbeda di sekitar tahta keputusasaan, menemukannya memang akan sangat sulit bagi orang lain. Apakah takdir ini bahwa seseorang berhasil menemukan pedang ini? Jika Xiao Chen menebak dengan benar, kemungkinan itu hanya kebetulan. Seseorang pasti secara tidak sengaja menyentuh pedang harta karun yang menyembunyikan misteri mendalam ini. Kesempatan 1/10.000. Ini adalah kesempatan yang sangat kecil. Tidak heran tidak ada yang berhasil menemukan sumber keputusasaan bahkan setelah bertahun-tahun. Dengan pikiran, keempat burung kecil yang dibentuk oleh mutiara astral berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat kembali. Spanduk siklus membentang, dan lampu menyala, kembali ke mutiara astral. Seseorang sudah menemukan sumber keputusasaan. Secara alami, Xiao Chen tidak perlu lagi menggunakan mutiara astral untuk pembantaian, kematian, kehancuran, dan kesedihan. Meskipun agak mengejutkan bahwa seseorang berhasil maju, itu tidak masalah. Iblis yang hebat belum ada di sini, jadi tidak ada tembakan besar. Kecuali penampilan Kaisar bela diri, Xiao Chen yakin akan merebut sumber keputusasaan. Begitu dia berada di luar kota keputusasaan dan di laut, ketika dia mengenakan mahkota Raja Laut dan menggunakan wilayah kekuasaannya, setiap kaisar kuasi kesempurnaan kecil yang datang akan mati, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Xiao Chen bahkan tidak takut dengan kaisar semu kesempurnaan besar yang mencoba bertarung dengannya, karena orang-orang ini harus mempertimbangkan konsekuensi dari melakukannya. Dengan domain mahkota Raja Laut, jarak antara Xiao Chen dan kaisar semu kesempurnaan agung akan memendek secara signifikan. Dalam pertarungan dengan kaisar kuasi kesempurnaan besar, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia akan bisa melukai mereka dengan parah, mengeluarkan harga yang menyakitkan. Hanya kaisar kuasi penyempurnaan puncak yang akan sulit untuk dihadapi. Namun, selama 4 atau 5 tidak muncul pada saat yang sama, Xiao Chen bisa pergi dengan mudah. Tahta keputusasaan pasti milik Xiao Chen, tidak ada yang bisa menghentikannya. Keangkuhan seorang raja melintas di matanya. Xiao Chen mengenakan jilbab Raja Laut dan mendorong tanah, bergegas menuju gundukan pedang. Saat dia berlari, dia bergerak seperti naga, menyebarkan angin dan awan. Tanda pisah. Pada saat ini, aura keputusasaan yang berkumpul di gundukan pedang sudah menjadi sangat padat, berubah menjadi badai hitam yang melolong di udara. Ketika semua talenta luar biasa tiba dan melihat badai hitam, mereka semua menarik napas dalam-dalam. Jika mereka tersapu ke dalam badai ini, mereka akan berada dalam waktu yang sulit. Bahkan mungkin menjebak mereka dalam ilusi mendalam bahwa mereka tidak bisa melarikan diri. Di tanah terpencil yang dipenuhi dengan pedang yang ditusukkan ke tanah, 3 pembudidaya yang mengenakan jubah ilmiah mengungkapkan senyum pahit ketika mereka melihat bakat luar biasa yang datang. Tidak banyak waktu berlalu sejak mereka secara kebetulan menemukan pedang harta karun yang berisi sumber keputusasaan. Setelah mereka memblokir beberapa gelombang serangan dari pedang, sekelompok besar orang mengepung mereka. Selanjutnya, orang-orang yang datang semuanya terkenal dan berkuasa, orang-orang yang tidak mudah dihadapi. Saya bertanya-tanya siapa yang bisa menemukan sumber keputusasaan. Ternyata itu adalah orang-orang Laut Penglai. Masih belum berangkat, apakah Anda pikir Anda dapat mengambil harta dengan tingkat seperti itu? Putra suci berpakaian merah dari Sekte 5 Racun bertanya dengan kasar. Kedua pembudidaya di samping mengungkapkan kemarahan di wajah mereka. Hanya pembudidaya berjubah putih di tengah yang tampak tidak bingung. Dia berkata dengan tenang, Sekte 5 Racun. Jika saya ingat dengan benar,
Master Sekte 5 Racun Sekte diracuni sebelum dia menjadi kaisar bela diri yang berdaulat, dari penanaman racunnya yang meresap ke dalam sumsumnya. Jika bukan karena Tuan kita membantu, dia pasti sudah mati. Petik 2. Ekspresi putra suci yang berpakaian merah berubah menjadi khawatir. Dia berseru kaget, "Tuanmu adalah Yang Mulia Yun Chen." Kultivator berjubah putih tersenyum dan berkata, "Itu adalah tuan kita. Saya adalah murid ketiganya, Gongshan Yu." Immortal Venerate Yun Chen sangat terkenal di seluruh Heavenly Starry Ocean. Dia berteman baik dengan semua guru suci yang beragam. Selain keterampilan sihir dan harta karun sihir Yang Mulia Yun Chen, keterampilan alkimianya telah mencapai puncaknya, yang membuat takut siapapun yang ingin menjadi musuh dengannya. Immortal Venerate sebenarnya bukan alam kultivasi abadi. Itu hanya bentuk alamat untuk penggarap abadi yang telah berkultivasi hingga batas zaman bela diri. Dengan demikian, seorang Immortal Venerate sangat kuat dan memiliki banyak keterampilan sihir. Jika ini masih zaman abadi, mereka dapat memicu kesengsaraan mereka dan dengan mudah menghapusnya kapan saja, maju ke keabadian dan mencapai Dao. Di seluruh Laut Penglai, hanya ada 3 yang mulia abadi. Meskipun Dao abadi tidak ada lagi dan tidak ada kesengsaraan, dengan mengandalkan keterampilan sihir mereka dan banyak harta karun sihir, Yang Mulia abadi bisa berhadapan langsung dengan kaisar bela diri yang berdaulat. Karena ini adalah orang-orang dari Sekte Immortal Venerate Yun Chen, situasi ini agak sulit untuk dihadapi. Apakah kamu pikir kamu bisa menakuti kami dengan menggunakan nama Immortal Venerate Yun Chen? Sebuah suara dingin terdengar. Orang yang berbicara adalah Chu Yang. Dibandingkan dengan Palace Master dari Cyclic Astral Palace, salah satu dari 3 primes dari Heavenly Starry Ocean, Immortal Venerate Yun Chen jauh lebih rendah dalam kekuatan dan status. Gongshan Yu tersenyum dan menjawab, "Tentu saja, saya tidak berani. Saya, Gongshan Yu, bukanlah orang yang keras kepala. Dengan mengeluarkan nama tuanku, aku hanya ingin mencapai kesepakatan dengan semua talenta luar biasa di sini. Pedang harta karun tempat sumber keputusasaan disempurnakan ada di kakiku. Jika ada yang bisa mencabut pedang, pedang itu milik mereka. Jika mereka tidak bisa, maka adik-adik saya dan saya akan bekerja sama untuk mendapatkannya. Bagaimana dengan itu? Tentu saja, untuk menjaga keadilan, semua senior sekte Anda tidak bisa bergerak." Banyak talenta luar biasa berbisik di antara mereka sendiri, berdiskusi dengan orang tua mereka. Saran Gongshan Yu bermanfaat bagi semua orang. Hanya ada satu pedang harta karun. Bahkan jika Gongshan Yu tidak bersaing untuk itu, talenta luar biasa lainnya juga tidak akan tunduk satu sama lain. Mereka akan memulai pertempuran besar yang kacau bersama dengan para ahli dari sekte mereka. Meskipun sumber keputusasaan sangat berharga, tidak perlu membayar harga yang begitu mahal. Panen nanti dari jantung lautan menjadi prioritas utama perjalanan ini. Meskipun saran Gongshan Yu jelas menguntungkannya, tidak mudah baginya untuk mencabut pedang putus asa juga. Namun, semua talenta luar biasa adalah orang-orang yang bangga, mereka semua percaya diri lebih baik daripada yang lain. Mereka semua merasa bahwa mereka bisa mencabut pedang. "Kakak senior, apakah mereka akan menyetujui idemu?" 2 saudara junior Gongshan Yu berbisik padanya di gundukan pedang. Gongshan Yu mengungkapkan senyum, merasa sangat percaya diri. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak setuju." "Haha, jika mereka tidak setuju, mereka akan kehilangan muka. Itu berarti mereka takut padaku, seorang penggarap abadi." Petik 2. Sekte 5 Racunku setuju dengan saranmu. Tuan muda berpakaian merah 5 Racun Sekte memutuskan setelah berkonsultasi dengan 2 lelaki tua dari sektenya. Tidak mau ketinggalan, cendekiawan elegan dari Akademi Provinsi Surgawi itu berteriak, "Akademi Provinsi Surgawi tidak keberatan." Begitu beberapa orang setuju, bahkan jika yang lain tidak mau setuju, mereka tidak punya pilihan. Hasil ini benar-benar menunjukkan kemampuan Gongshan Yu untuk membuat skema. Adapun pembudidaya longgar yang bergegas, mereka semua hanya bisa melihat dengan mata hijau iri. Dalam tahap seperti itu, mereka tidak berani mengambil risiko mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Jika para pembudidaya longgar ini benar-benar melangkah maju, beberapa tanah suci mungkin hanya bekerja sama untuk menekan mereka. Mereka tidak mampu menanggung kerugian seperti itu, jadi mereka hanya bisa memelototi dan menyaksikan keaktifan itu terungkap. Siapa yang mau pergi duluan? Berdiri di tengah gundukan pedang dengan badai hitam berputar-putar di atas kepala, Gongshan Yu tersenyum tipis dan menyuarakan undangannya. Untuk beberapa saat setelah Gongshan Yu berbicara, tidak ada yang bergerak. Semua orang tahu bahwa pedang yang mengandung sumber keputusasaan pasti tidak akan sederhana. Tidak ada seorang pun di sini yang bodoh.
Gongshan Yu tidak bisa membuat saran seperti itu dan membiarkan orang lain mendapatkan pedang keputusasaan terlebih dahulu. Semua orang ingin menjadi yang pertama, sehingga mereka bisa merebut pedang. Namun, mereka takut akan konsekuensi negatifnya. Semua talenta luar biasa merasa sangat bertentangan. Aku akan pergi. Setelah beberapa saat hening, Tuan Muda berpakaian merah dari Sword Mound melayang ke udara dengan tatapan kejam dan tak terkendali di matanya. Badai hitam melolong, dan keadaan keputusasaan yang mengerikan menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan pada orang-orang di sekitar. Tuan Muda berpakaian merah menyipitkan matanya saat dia menahan keputusasaan yang mencoba memasukinya. Sosoknya melintas saat dia melewati aura keputusasaan yang pekat dan muncul di hadapan Gongshan Yu dan dua lainnya. Sekarang, Tuan Muda berpakaian merah berada di mata badai. Tempat ini tenang, tanpa suara angin sama sekali. Tolong, Gongshan Yu dan dua saudara juniornya mundur, berhenti hanya ketika mereka tidak lagi berada di gundukan pedang. Tuan Muda berpakaian merah melihat ke bawah dan mengarahkan pandangannya pada pedang hitam yang bersinar dengan cahaya redup. Dia berjalan di udara dan perlahan datang ke depan pedang ini. Semua orang menyaksikan dengan cemas, berharap orang ini tidak akan bisa mengambil pedang. Jika tidak, mereka semua akan mengalami kerugian besar. Risiko datang seiring dengan pertemuan kebetulan. Orang pertama yang naik pasti mengambil risiko paling besar. Namun, pertemuan kebetulan akan menjadi yang terbesar juga. Tuan Muda berpakaian merah menahan napas saat dia turun. Saat dia berjalan di antara pedang, dia maju dengan langkah terukur. Tuan Muda ini menginginkan pedang ini. Setelah berteriak, Tuan Muda berpakaian merah mengulurkan tangannya dan menggenggam gagang pedang. Kemudian, dia mengedarkan semua energi hukumnya, berniat untuk menarik ke atas dengan sekuat tenaga. Dengan tindakan ini, semua 10.000 pedang di gundukan pedang berdengung pada saat yang sama dan memancarkan pedang hitam Qi. Pedang hitam Qi dimuntahkan dan berkumpul menjadi satu seperti anak sungai yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu menjadi sungai besar. Pada saat itu, aura itu menjadi 100 kali, 1000 kali, lebih kuat. Pedang Qi merobek udara, bergerak seperti meteor, secepat kilat, sangat cepat. Itu tidak semua, badai hitam di atas gundukan pedang tampaknya cerdas, menyerang pada saat yang sama. Bahkan jika Tuan Muda berpakaian merah bisa menghadapi pedang Qi yang ganas dan tak tertandingi, dia masih harus menghadapi 10 badai keputusasaan yang tampak hampir solid. Dengan serangan menjepit seperti itu, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Ekspresi rumit muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka hal seperti itu terjadi hanya dengan menyentuh gagang pedang, dia bahkan belum menerapkan kekuatan apapun. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Tuan Muda berpakaian merah memutuskan untuk melepaskan dan menghindari pedang Qi. Sosoknya melintas ketika dia menemukan celah dan lolos dari pengepungan badai hitam. Bang, siapa yang bisa mengantisipasi bahwa 10 badai aneh akan bergabung menjadi satu, menghasilkan gelombang kejut hitam yang mengerikan. Tuan Muda berpakaian merah gagal menghindarinya dan tersapu gelombang kejut. Dia memuntahkan darah dan terbang kembali. Kemudian, dia jatuh ke dalam ilusi keputusasaan, wajahnya dipenuhi kengerian. Para ahli dari Sekte Lima Racun dengan cepat berdiri dan membangunkan Tuan Muda berpakaian merah dari ilusi. Tantangan gagal, bibir Gongshan Yu meringkuk menjadi senyum tipis, ekspresinya menunjukkan bahwa dia mengharapkan hasil ini. Dia saat ini berada di tahap transformasi jiwa. Bahkan ketika dia tidak bisa mencabut pedangnya sendiri, dia tidak percaya bahwa kelompok dengan talenta luar biasa ini akan berhasil. Bahkan jika Kaisar Semu Kesempurnaan Kecil ingin mencabut pedang, mereka harus berpikir dua kali, menghadapi serangan terus-menerus seperti itu. Kesulitan mencabut pedang ini sangat tinggi. Semua talenta luar biasa tetap diam, mempertimbangkan kembali. Bakat luar biasa ini membebani biaya terluka parah saat mencoba mencabut pedang untuk mendapatkan satu sumber keputusasaan. Sebuah cedera akan berarti banyak masalah di jantung lautan nanti. Seorang sarjana elegan dari Akademi Provinsi Surgawi melangkah maju dan berkata, saya akan mencobanya. Sekte Lima Racun terkenal dengan racun mereka. Kekuatan tempur murid-muridnya mungkin tinggi, memungkinkan mereka untuk bertarung bahkan di atas kultivasi mereka. Namun, situasi saat ini masih mengandalkan kultivasi dan kekuatan dasar. Trik seperti racun tidak akan efektif. Dalam hal kultivasi dasar, sarjana yang elegan lebih kuat dari Tuan Muda berpakaian merah. Dia harus memiliki kesempatan. Dengan membayar harga yang murah, cendekiawan yang anggun itu mungkin bisa mencabut pedangnya. Selama cendekiawan elegan itu bisa menyebarkan pedang putus asa Qi itu sambil mempertahankan beberapa kekuatan, teknik gerakannya seharusnya cukup baginya untuk mencabut pedang dan dengan cepat melarikan diri.
Teknik gerakan cendekiawan yang elegan itu sangat anggun. Dia dengan mudah menghindari badai di sekitarnya dan mendarat di samping pedang putus asa. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan menggenggam pedang. Pedang Ki muncul, dan badai bergabung, menghidupkan kembali adegan sebelumnya. Sarjana elegan menarik kembali kipas lipatnya. Ki yang benar di tubuhnya seperti sungai yang luas dan tak terbatas. Itu mengalir di sepanjang kipas lipatnya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menentang pedang putus asa Ki itu. Bang! Kedua serangan itu bentrok, menghasilkan laporan yang intens. Yang mengejutkan sarjana elegan, bahkan setelah menggunakan 50% dari kekuatannya, dia hanya menyebarkan sebagian besar pedang putus asa Ki. Sisanya terus menembak ke arahnya. Cendekiawan elegan itu sedikit mengernyit dan melepaskan gagang pedang dengan tegas. Kemudian, cendekiawan yang anggun itu melonjak seperti elang dan berputar 3 kali, terbang beberapa kilometer ke atas. Kemudian, dia menukik dan mendarat di luar gundukan pedang. Cendekiawan yang elegan berhasil menghindari gelombang kejut yang dihasilkan ketika badai bergabung. Meskipun dia gagal dalam tantangan itu, dia tidak terluka. Setelah menunggu badai keputusasaan kembali ke keadaan semula, beberapa orang lagi mencoba tantangan satu demi satu. Namun, ketika menghadapi pedang putus asa Ki dan badai pada saat yang sama, mereka mengalami kesulitan untuk mencocokkan gerakan. Bentrok langsung hanya akan mengakibatkan cedera parah, yang tidak sebanding dengan risikonya. Saudara pertama, kamu harus pergi dan mencoba. Mengingat kekuatanmu, kamu pasti bisa mendapatkannya dengan mudah, katamu King Yun dari Myriad Vian Island. Di Sinhan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum bisa mengekspos kartu truf saya. Hal ini tidak layak. Putri Suci Istana Bulan melihat sekeliling sambil berdiri di atas kereta perang emas, seolah-olah dia sedang mencari seseorang. Namun, setelah memeriksa beberapa kali, Yue Bingyun tidak melihat orang yang dia harapkan untuk ditemukan, jadi dia tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi mencurigakan yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Tuan Harta Karun Muda, Yi Ling, tahu siapa yang sedang dicari oleh Yue Bingyun. Dia melihat sekeliling juga, merasa itu aneh. Ini adalah peristiwa penting. Mengapa saya tidak melihat sosok orang itu? Apakah dia tidak peduli dengan pedang ini? Tidak perlu peduli tentang ini untuk saat ini, meskipun Yiling mengumpulkan pikirannya dan menggelengkan kepalanya. Lebih penting lagi, dia juga memilih untuk menyerah. Adapun ahli yang tersisa yang belum bergerak, Chu Yang, Leng Shaofan, dan Tong Susu, mereka semua berpikir sejenak dan memilih untuk menyerah juga. Alasan mereka sama dengan alasan di Sinhan, mereka tidak ingin mengekspos kartu truf mereka sendiri di sini. Gongshan Yu tersenyum tipis dan berkata dengan santai, semua orang di sini luar biasa, krim dari tanaman. Jika tidak ada orang lain yang mau mencoba, maka saya hanya bisa mencoba menarik pedang bersama dengan dua saudara laki-laki junior saya. Petik 2. Melihat ekspresi senang Gongshan Yu, semua talenta luar biasa yang hadir sangat sedih, merasa sangat tertekan. Tidak ada yang akan merasa senang dibodohi oleh orang lain. Namun, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun atau melangkah maju untuk mencoba. Gongshan Yu tersenyum dan berkata, karena tidak ada orang lain, maka saya berterima kasih kepada berbagai keturunan suci atas kedewasaan dan anugerah mereka. Aku akan menerima pedang ini dengan enggan. Tepat ketika Gongshan Yu dan dua saudara laki-laki juniornya akan bergerak, sebuah suara bermusuhan bergema di udara. Karena kamu enggan menerima, aku pikir kamu sebaiknya tidak menerimanya. Keberatan yang tiba-tiba membuat semua orang merasa aneh. Siapa yang begitu berani untuk tidak menunjukkan wajah apapun kepada Immortal Venerate Yun Chen? Setiap orang yang memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata seperti itu di lautan berbintang surgawi semuanya sudah ada di sini. Siapa itu? Melihat ke arah suara itu, semua orang hanya melihat satu orang. Orang ini mengenakan jubah putih, dan wajahnya masih berlumuran darah seolah-olah dia baru saja melalui perkelahian sebelum bergegas tanpa istirahat. Ada kerudung biru di sekitar dahi orang ini, di atas wajahnya yang lembut. Dia berjalan selangkah demi selangkah, tampak dingin dan tanpa emosi. Selain ketenangan yang dalam di matanya, dia tidak menunjukkan banyak ekspresi. Xiao Chen, Raja Naga Azure Xiao Chen. Sekarang, semua pembudidaya dengan tingkat kekuatan apapun di lautan berbintang surgawi akan melihat riasan dan wajah ini dalam potret. Ini adalah orang yang telah membunuh 8 kaisar kuasi di domain Laut Awan sebelum membunuh 2 kaisar kuasi kuat dari Istana Naga Surgawi Laut Selatan. Ini adalah orang yang berani mengambil denyut nadi Putri Suci Istana Bulan dan menculiknya di depan umum. Di alam Kunlun, hanya ada satu orang seperti itu, Raja Naga Azure Xiao Chen. Siapa di sini yang tidak tahu nama Raja Naga Azure? Sayangnya,
Orang seperti itu hanya memiliki 20 tahun lagi untuk hidup. Dia ditakdirkan untuk mati muda. Akan sulit baginya untuk naik ke dao yang agung. Dia hanya seperti meteor, kilatan cepat sebelum jatuh. Namun, pada saat ini, tidak ada yang berani meremehkannya. Tidak ada yang mau pergi dan mencari masalah untuk diri mereka sendiri. Xiao Chen, Raja Naga Azure Xiao Chen, aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Anda mungkin terkenal, tetapi Anda harus mematuhi aturan dasar. Menurut aturan, sampai sekarang, pedang ini sudah menjadi milikku, milik Gongshan Yu. Gongshan Yu mengerutkan kening. Seseorang muncul secara tak terduga dan mengganggu rencananya. Betapa tidak beruntungnya. Setelah Gongshan Yu menghabiskan begitu banyak pemikiran dan usaha, dia berhasil mencapai langkah terakhir untuk merebut pedang putus asa dari tangan banyak talenta luar biasa. Tidak peduli apa, dia tidak akan menyerah. Xiao Chen mengabaikan Gongshan Yu. Ketika dia tiba, dia mengalihkan pandangannya ke gundukan pedang. Untungnya, pedang putus asa itu masih ada dan belum diambil. Sepanjang jalan, saat bergegas, dia kebetulan bertemu dengan binatang mendalam kelas superior, sesuatu dengan kekuatan kaisar kuasi kesempurnaan kecil. Selain itu, ia memiliki sifat licik, memaksanya untuk membuang waktu. Dia mengira pedang keputusasaan itu sudah direnggut pada saat dia tiba. Tanpa diduga, itu masih ada. Xiao Chen, apakah kamu tidak akan mematuhi bahkan aturan paling dasar? Melihat Xiao Chen mengabaikannya, Gongshan Yu menunjukkan ekspresi tidak senang. Aturan, apa yang Anda katakan dapat dianggap sebagai aturan? Petik 2. Xiao Chen tersenyum tipis. Tidak ada yang bisa dicapai tanpa aturan. Namun, tidak semua orang bisa menetapkan aturan, dan tidak semua aturan harus dipatuhi. Paling tidak, dia tidak perlu mengikuti aturan yang ditetapkan Gongshan Yu ini. Suara mendesing. Xiao Chen melayang ke udara dan terbang langsung menuju gundukan pedang. Gongshan Yu berteriak, hentikan dia. Dua saudara junior Gongshan Yu segera mengambil tindakan. Mereka melepaskan lengan panjang dan lebar mereka, mengirimkan aliran besar harta karun ajaib. Masing-masing harta karun ajaib yang melonjak ke arah Xiao Chen ini bisa menghancurkan gunung dan membelah lautan. Ada pedang terbang yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin, segel besar dengan gunung dan sungai terukir di atasnya, jaring logam tertutup api, dan banyak lainnya, semuanya tampak sangat perkasa. Xiao Chen bahkan tidak repot-repot mencari. Lukisan gunung dan sungai yang indah terbang keluar dari telapak tangannya. Gunung dan sungai berkumpul menjadi gulungan gambar yang memblokir semua harta karun ajaib sekaligus. Sosok Xiao Chen melintas saat dia meluncurkan dirinya langsung ke arah pedang putus asa di gundukan pedang. Melihat Xiao Chen begitu impulsif, dengan berani menuju gundukan pedang, beberapa orang tidak bisa menahan perasaan tergoda. Pedang keputusasaan ini tidak mudah didapat. Jika Xiao Chen secara paksa mengambil pedang dan terluka, mereka memiliki peluang bagus untuk menahannya di sini. Badai keputusasaan hitam melolong di atas gundukan pedang, berputar-putar di mana-mana. Bang! Xiao Chen melemparkan pukulan dan menyerang badai yang datang. Dengan suara keras, badai keputusasaan yang mengeras ini hancur karena pukulannya. Adegan ini langsung mengejutkan banyak orang. Sebelumnya, talenta luar biasa itu bahkan tidak berani menyentuh badai ini, menggunakan teknik gerakan yang sangat bagus untuk menghindarinya. Namun, Xiao Chen sangat mendominasi. Tidak memiliki niat untuk menghindar, dia hanya meninju badai keputusasaan menjadi berkeping-keping. Setelah dia berhadapan langsung dengan gelombang kejut yang kuat yang disebabkan oleh keadaan putus asa ketika badai menghancurkan, dia bertindak seperti tidak ada yang terjadi, dengan santai berjalan di gundukan pedang, melemparkan lebih banyak pukulan, dan menghancurkan semua badai hitam yang datang. Seberapa kuat kondisi mentalnya, ekspresi tidak hanya bakat luar biasa dari generasi yang sama tetapi bahkan pembudidaya generasi yang lebih tua berubah. Semua orang ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan badai keputusasaan. Namun, masalahnya adalah keadaan putus asa yang dihasilkan ketika badai itu pecah. Jika seseorang ceroboh, seseorang mungkin berakhir dalam ilusi bahwa mereka tidak dapat mengekstraksi diri mereka sendiri. Sebelumnya, ketika gelombang kejut menghantam tuan muda berpakaian merah dari Sekte Lima Racun, dia terjebak dalam ilusi. Jika bukan karena bantuan dari luar, dia tidak akan bisa menghindarinya. Namun, Xiao Chen menanggung semua ini secara langsung. 10 badai aneh pecah, dan gelombang kejut menghantamnya. Meski begitu, dia bersikap seolah mereka bukan apa-apa. Kemudian, dia mendarat, mengulurkan tangannya, dan menggenggam pedang. 10.000 pedang berdengung bersama dan membentuk satu pedang ki yang seperti meteor mengejar bulan saat menembus punggung Xiao Chen. Badai hitam yang dihancurkan Xiao Chen sebelumnya direformasi begitu dia menggenggam gagang pedang.
Mereka berubah menjadi binatang buas yang meluncurkan dirinya ke arahnya dengan rahang terbuka lebar. Seolah-olah sudah diatur sebelumnya, dada Chu yang Cyclic Astral Palace tiba-tiba memancarkan cahaya terang tepat pada saat ini, seperti dia adalah setengah dari matahari yang memancarkan cahaya keemasan yang terang. Setiap berkas cahaya sangat panas. Ruang gelap kota keputusasaan langsung berubah menjadi siang hari. Wajah Leng Shaofan tenggelam. Dia menamparkan kereta perangnya dengan telapak tangannya, dan keempat naga laut dalam yang menariknya meraung dengan ganas. Kemudian, mereka menyerang Xiao Chen, mengeluarkan kekuatan naga yang tak terbatas. Tuan muda berpakaian merah 5 racun sekte tersenyum dingin dan menyerang pada saat yang sama. Seekor ular besar yang terbuat dari kabut racun hitam bergerak dan merayap ke arah Xiao Chen. Banyak pembudidaya lepas yang ingin mencoba dan memanfaatkan situasi juga bergerak. Begitu Xiao Chen menggenggam gagang pedang, serangan memenuhi udara dan jatuh seperti semburan, melaju ke arahnya seperti hujan es. Selama Xiao Chen berani terus menarik pedang, di bawah tekanan begitu banyak serangan, bahkan Raja Naga Azure akan menderita luka parah. Di kereta perang emas, Yue Bingyun tiba-tiba berdiri. Wajahnya yang biasanya tenang sekarang menunjukkan ketidakstabilan. Tanda bulan sabit di dahinya bersinar saat dia perlahan menyimpan energi yang kuat. Yiling, yang berdiri di sampingnya, berkata, "Nona Bingyun, tidak perlu khawatir. Saya percaya dia akan mundur dalam menghadapi kesulitan. Dia tahu apa yang harus dipilih." Dalam situasi berbahaya seperti itu, tepat ketika semua orang berpikir bahwa Xiao Chen akan menyerah untuk mencabut pedangnya, pria berpakaian putih yang menggenggam pedang putus asa itu melotot. Dua berkas cahaya, satu putih dan satu keemasan, memancar dari matanya. Api asal dari api sejati matahari dan api sejati bulan saling mengejar, membentuk diagram api Taiji Yin Yang yang benar-benar sempurna. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen menggunakannya dalam pertempuran yang sebenarnya. Ledakan, dua atribut yang sangat bertolak belakang, Yin dan Yang. Pencampuran dalam diagram api Taiji Yin Yang, mereka bergabung dengan sempurna, membentuk diagram emas yang sangat menarik. Sepertinya ruang di daerah itu membeku, menjadi seperti dunia dan mengisolasi dua tempat ini sebagai dua dunia yang terpisah. Ketika semua serangan menghantam diagram api Taiji Yin Yang, itu mencerminkan serangan dengan beberapa kali kekuatan aslinya. Siapapun yang menyerang paling berat adalah yang paling malang sekarang. Mereka diserang oleh serangan mereka sendiri, menderita luka parah. Banyak yang pingsan, bahkan ada yang meninggal. Seluruh tempat menjadi kacau. Segala macam gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Jeritan menyedihkan menembus udara satu demi satu. Begitu diagram api Taiji Yin Yang menghilang, Xiao Chen meneriakkan seruan perang dan mengeluarkan pedang keputusasaan. Bang, 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 seketika, ribuan pedang yang hancur bergemuruh. Semua pedang pecah menjadi pecahan. Sebuah kekuatan puisan melonjak ke sekitarnya. Energi yang terkandung dalam setiap pecahan benar-benar menyamai kekuatan penuh serangan marsial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Hal yang paling mengerikan adalah pecahan ini mengandung sisa aura keputusasaan. Menyebarkan bakat luar biasa di sekitar gundukan pedang, serta ratusan pembudidaya lepas, semuanya memiliki ekspresi ngeri saat mereka melarikan diri ke segala arah, mencoba menghindar dengan panik. Adegan yang sudah sangat kacau segera berubah bahkan lebih. Murid dari sekte yang sama terpisah. Mata badai selalu menjadi area yang paling tenang. Dalam adegan yang sangat kacau ini, penyebarnya juga tetap tenang. Ketika Xiao Chen melihat sekeliling, tidak ada satu orang pun dalam jarak 5 km. Tatapannya jatuh pada pedang keputusasaan. Dia mengukur pedang yang dia pegang, asyik saat dia menyentuh pedang itu dengan tangan kanannya. Ketika Xiao Chen merasakan aura keputusasaan berlama-lama di ujung jarinya, dia memujinya, tidak menunjukkan rasa takut akan aura keputusasaan yang ditakuti banyak orang ini. Setelah semuanya tenang, semua talenta luar biasa yang masih hidup dan pembudidaya longgar berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tampaknya tidak ada yang berhasil melarikan diri dari kekacauan sebelumnya. Bahkan Yiling dan Yue Bingyun, yang berada di kereta perang emas, tangan mereka penuh untuk waktu yang lama. Pakaian mereka robek di banyak tempat, terpotong oleh pecahan pedang. Para pembudidaya yang menyerang Xiao Chen sebelumnya bahkan lebih disayangkan. Awalnya, pantulan dari diagram api Taiji Yin yang sudah menimbulkan luka parah pada mereka. Namun, gelombang serangan berikutnya dari pedang yang hancur membuat beberapa kaisar kuasi kesempurnaan kecil lengah, dan mereka kehilangan nyawa. Xiao Chen, ketika Chu Yang dan yang lainnya melihat bahwa Xiao Chen tidak terluka dan bahkan hanya berdiri di sana dan mengagumi pedang, amarah berkobar di dalam diri mereka. Merasakan begitu banyak tatapan bermusuhan, Xiao Chen tersenyum dan dengan hati-hati menyingkirkan pedang putus asa. Kemudian,
Dia berkata dengan acuh tak acuh, terima kasih banyak untuk kalian semua atas kedewasaan kalian. Xiao ini akan pergi duluan. Dia telah memperhatikan banyak kaisar semu kesempurnaan besar yang hadir. Masing-masing dari 6 tanah suci abadi memiliki kaisar kuasi kesempurnaan besar yang melindungi kelompok mereka. Sebagian besar pembudidaya longgar adalah kaisar kuasi kesempurnaan kecil. Namun, ada 1 atau 2 kaisar kuasi kesempurnaan besar. Kaisar kuasi kesempurnaan besar tidak hanya sudah membentuk segel surgawi mereka tetapi juga telah memurnikan jiwa yang unik. Segel surgawi mereka tidak lagi hanya sebuah bentuk. Orang-orang ini 2 tingkat di atas Xiao Chen. Segel surgawinya yang berbentuk naga masih berupa siluet, hanya bintik-bintik cahaya. Jika bukan karena membangun kembali asal energi hukumnya setelah rusak, sehingga jumlah hukum sage surgawinya menjadi total 10.000, Xiao Chen bahkan tidak akan mampu menangani kaisar kuasi kesempurnaan kecil. Dengan situasi saat ini, dia yakin menghadapi 1 kaisar kuasi kesempurnaan besar, namun, 2 akan agak bermasalah. Xiao Chen tidak bisa menggunakan mahkota Raja Laut di kota keputusasaan. Dia harus kembali ke permukaan laut. Tempat ini penuh dengan kaisar kuasi kesempurnaan besar. Sekarang Xiao Chen telah mendapatkan apa yang diinginkannya, perjalanannya ke Desper City bisa berakhir dengan sempurna. Untungnya, dia tidak melihat kaisar semu puncak kesempurnaan. Orang-orang seperti itu mungkin sedang mempersiapkan kesengsaraan mereka dan jarang muncul. Xiao Chen tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Sial, setelah Anda mengambil milik saya, bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi? Petik 2. Salah satu yang paling tertekan secara alami adalah murid ketiga dari Immortal Venerate Yun Chen, Gongshan Yu. Tepat pada saat kritis, seseorang mengambil harta yang dia pikir sudah menjadi miliknya. Bagaimana Gongshan Yu bisa menelan frustrasi seperti itu? Keterampilan sihir, bintang jatuh. Gongshan Yu memucat saat dia menunjukkan segel tangan. Tiba-tiba, energi misterius berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit saat segel tangan terbentuk. Dia telah menghabiskan waktu lama mempersiapkan keterampilan sihir ini dan dengan cepat mengeksekusinya begitu Xiao Chen berbalik. Karena tarikan ini, sebuah bintang di langit yang jauh benar-benar jatuh. Cahaya bintang mengalir turun dan menembus air laut, jatuh ke Desper City dan mendarat di tubuh Xiao Chen. Ketika Xiao Chen melihat ke atas, 10 km air laut tampak transparan. Dia bisa melihat langit berbintang di luar langit, pemandangan yang menakjubkan.